جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. Si offline, Bun. Iya, isi offline di jauh sih di Limo, di daerah Limo. Oh, udah mulai banyak ya, Bun ya. Ya, Baik ya, Bunda dan Ummahat semua, kita mulai ya kajian kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah karena atas limpahan rahmatnya pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam forum yang mulia ini untuk dapat menimba ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa risalah Islam yang syafaatnya selalu kita nantikan di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ummahat yang dirahmati Allah, anak adalah anugerah yang maha kuasa bagi para orang tua. Anak juga amanah dan perhiasan bagi mereka sekaligus menjadi kebanggaan di kemudian hari. Namun di samping itu, anak juga bisa menjadi fitnah atau ujian, bahkan menjadi musuh bagi orang tuanya. Bagaimana seorang anak bisa menjadi perhiasan dan penyejuk hati, atau bahkan sebaliknya menjadi ujian atau musuh bagi kedua orang tuanya? Nah, insya Allah hari ini kita akan mempelajari materi tentang sinyal kewaspadaan orang tua dalam pengasuhan. Bersama Ibu Pemateri yang telah lama kita nanti-nantikan kehadirannya, yaitu Bunda Kurnia Widiatuti. Mari kita membuka forum yang mulia ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa-apa yang kita pelajari hari ini membawa keberkahan dunia dan akhirat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat kata dan memulai forum, kami sambut Bunda Kurnia Widiaututi untuk berbagi ilmunya kepada kami semua di sini. Kepada Bunda Kurnia Widiaututi dengan segala hormat, waktu dan tempat, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzrahu ala dini kulih wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala Muhammad wa barik alaihi wasallim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, Ibunda yang dirahmati, siang yang penuh barokah ini di hari yang mulia, di hari Jumat. Mudah-mudahan Allah berikan kita nikmat ilmu dan hidayah untuk kita sehingga bisa memperbaiki cara pandang kita dalam hal dunia pengasuhan. Dan sholawat juga salam untuk baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan dan menyempurnakan risalahnya sehingga kita bisa memetik keteladanan yang mulia untuk bisa menjaga anak-anak kita demi merebut masa depan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin berbagi tentang ilmu Parents Alert gitu ya. Mungkin judulnya agak-agak serem dan agak asing. Parents Alert. Saya share materi dulu ya. Kelihatan ya? Ya, Parents Alert. Masih OTW, Bun. OTW. Udah mulai kelihatan, alhamdulillah. Baik. Jadi Parents Alert itu adalah tentang
orang tua itu perlu punya alarm, ya, punya kewaspadaan dan bisa menjadi sinyal kewaspadaan bagi anak-anak kita dan keluarga kita, sekaligus juga supaya kita bisa terus beradaptasi dengan dunia yang saat ini sangat cepat berubah gitu. Seorang yang diamanahkan memiliki anak dan keturunan, tentu mereka juga menyiapkan hal-hal besar untuk masa depan bagi anak dan keturunannya. Kita akan mulai ya, kita lihat dari sini. Jadi seorang Raden Ajeng Kartini dalam kitabnya ya, dalam bukunya yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang ya, yang diambil dari kata-kata minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Ternyata beliau sangat memiliki visi peradaban, saya sebutnya visi peradaban tentang masa depan. Dia bilang adalah ibu adalah pendidik pertama umat manusia. Di pangkuannya, anak pertama-tama belajar merasa, berpikir, dan berbicara. Biasanya pendidikan awal inilah yang akan mempengaruhi seluruh hidupnya. Tangan ibulah yang pertama-tama meletakkan benih kebaikan dan kejahatan dalam hati manusia yang akan dibawa sepanjang hidupnya. Beralasan jika orang mengatakan kebaikan dan kejahatan diminum bersama air susu ibu. Dan bagaimana sekarang ibu-ibu Jawa, satu diri Jawa kan ya, bagaimana sekarang ibu-ibu di Jawa dapat mendidik anak-anaknya kalau mereka sendiri tidak terpelajar? Peradaban dan kecerdasan bangsa Jawa tidak akan dapat maju dengan baik jika kaum perempuannya terbelakang. Masya Allah. Jadi ketika saya menemukan tulisan ini di antara serakan surat-suratnya Kartini, saya amat terkejut gitu, betapa Kartini bukan seperti yang kita kenal sebagai pejuang emansipasi perempuan yang meminta kesetaraan gitu ya, minta disamakan perannya dengan kaum laki-laki ya. Dan ternyata bukan itu gitu ya, bahwa beliau ternyata betul-betul menikmati perannya sebagai seorang ibu, bahkan mengingatkan kita semua bahwa kebaikan dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia, dia bilangnya, sepanjang hayatnya itu sangat dipengaruhi dari air susu seorang ibu yang dialirkan ke dalam tubuh anak-anaknya. Sehingga beliau sangat meyakini kalau saja para perempuan ini yang akan diamanahkan anak gitu, melahirkan, mereka adalah orang-orang yang cerdas, terpelajar, maka apa yang dibawa melalui air susu ibunya tentu adalah sesuatu yang juga akan membawa perubahan besar bagi peradaban dunia. Serta bisa membuat sebuah kecerdasan bangsa, sampai dibilang itu ya, peradaban dan kecerdasan bangsa ini sangat dipengaruhi dari perempuan-perempuan yang terpelajar. Jadi benar-benar buat saya ini udah alert duluan ya kalimat dari Kartini ini. Oh iya ya, bersama tubuh kita inilah akan mengalir sebuah pesan besar, kebaikan maupun kejahatan, tergantung bagaimana kita menempa diri kita menjadi seorang ibu yang hebat bagi anak-anak kita di masa depan. Yang berikutnya adalah ini, bahwa sesungguhnya impian bisa dibangun ke dalam diri anak-anak kita, yaitu sejak mereka dalam buayan. Karena kata-kata seorang ibu adalah inspirasi. Tidaklah heran jika Islam kepada kita sunahnya orang yang bayi yang baru dilahirkan adalah diazankan ya, agar inspirasi pertama yang dikenal adalah bicara tentang Allah. Serta panggilan-panggilan yang akan dimanapun mereka berada, panggilan itu sangat tidak asing bagi mereka, yaitu panggilan suara azan. Ini benar-benar kata-kata yang sangat menginspirasi pertama, dan ayah punya peran yang besar dalam hal ini. Nah setelah itu maka ibu perlu juga memperhatikan bagaimana cara menginspirasi ketika anak masih dalam buayan. Di antaranya ini kalimat yang sering kita ucapkan kalau lagi menyusui seorang anak ya. Ketika akan menyusui kita akan bilang, aku mau nyusuin anakku dulu ya biar dia tidur gitu. Sering banget kan kita, bentar ya tidur anak dulu gitu. Bentar ya mengelonin dulu gitu. Kalimat kita tuh adalah itu yang sering terucap. Saya pun ketika mereview masa lalu saya, bener juga ya, saya kalau ngajak anak-anak tuh kalau pengen anak antar ya udahlah dinenenin aja, mau biar dia cepet tidur gitu. Tidak ada visi peradaban gitu yang saya bangun ya ketika saya memiliki anak. Andai saya tahu ilmu ini jauh sebelum sekarang anak-anak saya sudah besar, mungkin saya bisa lebih menjaganya lebih baik ya. Nah di sini ternyata ketika saya mengutip gitu ya, bagaimana para ulama-ulama salaf ya, perempuan-perempuan salaf itu menyusui anak-anak mereka. Ternyata mereka selalu mengucapkan kata basmalah
Ya, basmalah lalu, nah ini yang bedanya. Seraya menyusui anaknya dengan sebuah niat agar anaknya kelak menjadi anak yang tangguh. Ketika dewasa, dia akan menjadi seorang kesatria pemberani, ulama fakih yang mumpuni, atau menjadi pemimpin yang teruji kematangannya. Jadi itulah niat seorang ibu ketika dia menyusui, ya Allah jadikan anakku anak yang tangguh ketika dia dewasa nanti. Jadikan dia kasatria yang sangat pemberani. Jadi ulama fakih yang ilmunya sangat mumpuni dan dikenal dan diakui semua orang. Dan jadikan ia pemimpin yang teruji kematangannya ya. Masya Allah gitu. Jadi memang ini udah kelihatan nih bedanya kita dengan generasi masa silam. Udah beda peradaban, beda jarak, dan ternyata membuat kita juga akhirnya perlu membenahi kembali pola asuh kita hari ini. Kembali kita diingatkan, alert gitu ya, alert. Dari Kartini kita diingatkan bahwa alert yang pertama kita harus punya ilmu. Alert yang kedua adalah ternyata kita perlu selalu meyakini bahwa doa kita sebagai seorang ibu itu sangat ditunggu gitu, ditunggu oleh anak-anak kita. Ya, Masya Allah gitu. Jadi kalau ngeliat ini, wah ini peringatan lagi buat kita. Kemarin tuh waktu saya ke Turki gitu ya, saya kebetulan membagi cerita tentang Turki legasi. Bagaimana sebuah peradaban Turki menjadi besar, itu hanya dimulai dari 400 keluarga saja. 400 keluarga yang kemudian membangun sebuah imperium besar sampai mampu menguasai dunia. Ya, setelah keruntuhan negeri Abbasiyah, bangkitnya peradaban Islam dari Turki Utsmani. Semua bermula dari sebuah keluarga. Bagaimana seorang suami menghormati istrinya ya. Jadi Ertuğrul atau Ertugrul tulisannya, Ertuğrul itu dia tuh nggak pernah berhenti berperang. Setiap saat gitu ya dia selalu berperang. Dan jika ia pulang gitu ya berjumpa dengan istrinya yang bernama Halimah, maka dia akan membawa hadiah. Ya. Dia selalu mencari hadiah yang paling tepat untuk istrinya. Dan ternyata kali ini dia membawa hadiah sebuah cermin. Gitu. Lalu dia bilang sama Halimah gitu ya, aku telah mencari banyak hadiah yang pantas untuk kupersembahkan untukmu. Ya. Dan ternyata aku menemukan benda ini. Ya, ditunjukkanlah cermin karena tidak ada yang paling pantas menjadi hadiah terbaik kecuali wajah di dalam cermin ini katanya. Masya Allah ya, romantismenya itu luar biasa gitu. Jadi memang mereka itu sangat menghargai perempuan, lalu kemudian pada akhirnya mereka juga selalu menanamkan semangat-semangat jihad, dimulai dari keluarga. Bagaimana seorang Ertuğrul mengatakan kepada Osman Ghozi kalimat-kalimat agar mereka tuh senantiasa berjuang menjadi ulama gitu, menjadi seorang ulama yang solih gitu. Karena udah jadi kesatria yang pemberani seperti Ertuğrul yang menjadi panglima besar gitu ya di tentara Seljuknya Sultan Alauddin. Dia juga menanamkan semangat jihad kepada anaknya Osman Ghozi sampai juga menanamkan keulamaan ya. Maka kalimat beliau adalah dengan kata-kata, wahai anakku, engkau boleh tak menghargai aku, tapi jangan pernah kau tak menghargai gurumu. Engkau boleh menghinakan diriku, tapi jangan sekali-kali kau menghinakan gurumu. Engkau boleh tak menghormatiku, tapi jangan sekali-kali kau tak menghormati gurumu. Gitu. Sehingga Osman Ghozi itu sangat mencintai gurunya Syekh Ade Bali, dan kelak dia akan menikah dengan putri dari Syekh Ade Bali yang bernama Milhatun gitu ya. Milhatun atau Melhatun gitu. Itu kalau di Turki kalau ada anak-anak perempuan dikasih nama Melhatun gitu, itu seperti dapat terah nasab seorang putri sultan dan putri ulama sekaligus gitu ya. Jadi kalau kita pergi ke Green Tomb, di depannya seberangnya Green Mosque, itu ada makam keluarganya Osman Ghozi ya, keluarganya Osman Ghozi, berikut keturunannya Orhan Ghozi, Beyazid ada di sana, dan itu semua cucu-cucunya dikasih nama depannya kalau perempuan adalah Milhatun gitu ya, Milhatun, menunjukkan bahwa mereka bergelar gitu ya, bergelar seorang putri ya, putri sultan. Masya Allah ya. Nah itu dia gitu. Benar-benar mereka itu sangat peduli dan punya alert yang besar terhadap perhatian-perhatian dalam dunia pengasuhannya. Nah, apa sih sebetulnya alert itu gitu ya? Kalau di awal ini tadi saya tuliskan alert itu adalah kepanjangan dari A. Ya, A-nya adalah jadilah seorang arranger, lalu L-nya jadilah seorang librarian, dan E-nya adalah jadilah seorang edukator, R-nya jadi role model, T-nya jadi transformer. Ya, jadi alert itu adalah kalau dipanjangin jadinya kayak gini ya, singkatannya itu alert.
Kita mulai dari yang pertama. Jadilah seorang mother is alert gitu ya. Yaitu yang pertama, yang pertama jadilah mother is ranger. Yaitu seorang ibu, namanya ranger berarti kan dia orang yang seperti konduktor ya. Apa tuh yang kalau lagi mainin musik tuh ya. Ya, kayak siapa namanya? Erwin Gutawa. Erwin Gutawa itu kan suka memimpin sebuah konser besar, dia akan tangannya bergerak kemana maka musik itu yang bunyi, tangannya bergerak kemana musik itu yang bunyi. Bagaimana ia dengan gerakan yang lincah itu membuat sebuah harmoni yang indah. Ya di tengah ramainya, ya ramainya segala macam bunyi-bunyian. Nah di keluarga kita ini itu keluarga yang berisik ya gitu. Keluarga kita nih kalau udah kok anaknya banyak, keluarganya banyak, cara berpikirnya macam-macam, maka dibutuhkan orang tua yang mampu mengharmonisasi semuanya supaya betul-betul keluarga ini menjadi keluarga yang sangat enak gitu ya, enak dilihat, enak didengar ceritanya, enak dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Karena apa? Ada peran orang tua yang bersiap menjadi arranger. Nah, apa itu arranger? Yaitu orang yang good planner, memiliki perencanaan yang matang, multitasker gitu ya, seorang yang mampu mengerjakan pekerjaan sekaligus dalam satu waktu gitu dan asik-asik aja gitu ya, nggak bikin dia stres gitu karena dia sadar seorang multitasker kan arranger tuh begitu ya, kalau di sini dia lagi nunjuk ke seorang pemain bass misalkan, di tempat lagi lain dia segera tangannya bergerak menunjuk seorang beberapa pemain biola, lalu tangannya bergerak lagi kepada pemain gitar, pemain keyboard dan sebagainya. Jadi benar-benar memang seorang multitasker dan itu kita gitu, itu adalah kita. Lalu seorang arranger juga adalah orang yang fleksibel ya, fleksibel dia. Jadi meskipun ada kesalahan bunyi nggak masalah asal bisa tutupi dengan bunyi yang lain. Dia juga seorang organizer atau mampu mengorganize gitu. Setiap kegiatan-kegiatannya efektif dan dia juga seorang yang sangat efisien. Dan pada akhirnya dia menjadi brider. Apa tuh brider? Orang yang mengikat. Nah kita lihat satu persatu. Ini dia. Jadi kurang lebih kalau kita lihat gambarannya seorang ranger adalah yang pertama good planner itu kayak gini. Jadilah orang tua yang tidak kaku gitu, tidak kaku di dalam membangun visi misi gitu ya, visi misi kehidupan, tapi dia berjiwa luas ya. Ketika dia mendapati harapan tidak sesuai gitu ya, dengan apa yang diinginkan, misalkan pengennya anak nanti begini, ntar anak jadi begini, sekolahnya di sini, kalau bisa dijadi begini. Lalu ternyata di dalam perjalanannya selalu saja ada cerita yang mungkin bisa men-skip kita dari langkah-langkah yang sudah kita buat. Entah tiba-tiba kekurangan biaya, entah tiba-tiba ada musibah sakit, entah anaknya tahu-tahu nggak mau dan sebagainya. Maka seorang ranger, seorang orang tua yang memahami tentang teori ini good planner, dia tuh sudah punya perencanaan, bersiap untuk mengubah rencananya menjadi rencana-rencana yang lain gitu. Jadi dia nggak kaku ya, nggak membuat bete semua orang gitu. Ya betapa sering saya pun mengalami kejadian-kejadian yang untuk yang sederhana aja, misalkan makan ini yuk, kita makan malam bareng yuk gitu ya sama anak-anak. Kita rencananya pengen kemana, udah kepengen banget. Ternyata sampai di sana lokasinya penuh misalkan, nggak ada bangku, betapapun kita ingin, ya udah kita rubah yuk kemana ya gitu, kita cari lagi tempat yang baru dan nggak saklek gitu, nggak saklek, menikmati aja ngalir gitu, ngalir. Emang bukan rezekinya dia kali, mungkin ada rezeki yang menunggu, ayo tebak-tebakan, kira-kira rezeki siapakah gitu ya, restoran yang akan kita datangi gitu. Jadi saya dan anak kadang-kala juga sering gitu ya merasakan itu prosesnya. Pengen banget di sini ternyata nggak jadi gitu ya. Banyak hal-hal yang sering di skip. Kenapa? Tapi karena sudah terbiasa kita menggunakan plan A, plan B, plan C, plan D, ya udah nggak masalah gitu, nggak masalah. Jadi buatlah hidup kita itu punya perencanaan yang memang direncanakan dengan matang, tapi juga siap untuk mengganti ya, karena kita sudah punya cadangan-cadangan perencanaan yang lain. Nah, seorang arranger adalah seorang yang organize. Lihat gambarnya di sini adalah sesuatu yang berantakan menjadi rapih. Menjadi rapih. Jadi memang indikatornya orang tua itu adalah minimal menjadi teladan dalam hal kerapihan urusan. Mampu melakukan munajomu bisuunihi, bahasa Arabnya. Merapihkan segala urusannya. Baik manajemen waktunya, manajemen dirinya, ya, kemudian juga termasuk kegiatan-kegiatannya.
Sehingga anak melihat gitu ya. Ya ada kalanya anak saya ini hari ini ngeliat saya padat banget. Dari pagi saya udah sibuk kerjaan gitu ya, ngolah-ngolah ngutak-ngatik di depan komputer. Terus saya udah telepon anak saya dengan cepat, tolong dong bikinin sarapan buat Umi gitu ya. Mereka udah stay juga bikin sarapan, terus gak lama lagi saya sekitar jam 7 setengah 8-an saya jalan, lalu pergi pulang lagi ke rumah untuk siap-siap hari ini. Dan ntar nih habis asar kita pergi lagi. Itu anak-anak tuh nyaksiin bagaimana Uminya itu gedebak-gedebuk gitu ya, gedebak-gedebuk punya acara. Umi ya banget sih acaranya ini. Ya sekalian-sekalian soalnya ini harus diselesaikan, harus segera diselesaikan ya. Dan mereka paham-paham aja. Akhirnya semua karena kita sudah mampu mengorganisnya, anak-anak mau terlibat. Ada yang ngurusin makanan, ada yang ngurusin cucian, ada yang rapihin ruangan, ngurusin pakaian dan sebagainya. Ya memang sesuatu yang berantakan ini kalau nggak ada kerjasama pasti nggak akan bisa rapih. Ya, makanya kita pilih kalau yang mungkin kalau yang nggak bisa kayak saya yang bisa karena anak udah gede-gede punya pembantu nggak masalah. Saya jadi teringat ketika anak saya kemarin ikut sekolah pranikah gitu ya. Lalu pembicaranya mengatakan bahwa salah satu hak yang bisa diterima oleh seorang istri adalah nafkah dari suami. Gitu. Nah di antara nafkah suami itu adalah memberikan pembantu bagi istrinya, katanya gitu, memberikan pembantu. Setelah dicari-cari emang benar ya Rasulullah itu selalu memberikan pembantu bagi para istrinya. Kemudian bagaimana Fatimah juga sampai merengek pada ayahnya belikan pembantu atau berikan aku pembantu, minta pada Ali ya, pembantu tapi nggak dikasih dan akhirnya Ali yang membantu pekerjaan Fatimah. Jadi ternyata mendapatkan seorang pembantu yang meringankan pekerjaan rumah itu adalah nafkah ya. Saya pikir tadinya itu mah nggak harus, ternyata itu juga bagian dari nafkah. Tapi kalau kita tidak mampu membayar pembantu maka suamilah yang siap untuk juga membackup gitu urusan rumah tangga kita supaya terorganisir dengan baik. Lalu yang berikutnya adalah seorang arranger juga adalah seorang yang sangat efisien. Lihat di sini gambar itu gambar perahu ya. Jadi bagaimana mereka itu sama-sama pergi mendayung untuk mencapai tempat untuk mencapai satu tujuan dengan cara yang cepat. Maka mereka harus sama-sama efisiensi gitu. Ya, bayangin kalau main dayung ini maunya satu irama semua. Udah kita main ke kiri aja terus ke kiri. Kira-kira apa yang akan terjadi? Yang ada adalah perahu ini muter aja. Kan yang benar adalah kiri kanan gitu ya. Itu maju semua, maka kita bisa maju ke depan. Jadi sesuatu yang efisien, rapi, terencana itu memang selalu mempercepat kita mencapai tujuan. Kemudian yang berikutnya adalah multitasker. Nah, multitasker ini kalau dari gambar itu berarti bisa ngerjain banyak hal. Meskipun ini memang dominasinya adalah dipercayakan kepada para ibu ya, karena ibu lebih multitasker, tapi bukan berarti bahwa kita nggak melibatkan keluarga ya. Upayakan kita melibatkan anak-anak. Jadi jangan pernah pengen jadi Wonder Woman, gitu. Jangan pernah pengen jadi Superwoman, jadi super mom gitu ya. Jangan. Gunakanlah elemen-elemen penting yang ada di rumah yang bisa dipakai, gitu ya. Bisa dipakai untuk membuat kita tuh multitasker gitu. Semuanya tuh menjadi bisa dilakukan secara bersamaan gitu ya. Benar-benar ya kalau emang harus beli alat elektronik yang mempermudah beli aja gitu. Supaya apa sambil kan gitu ya, sambil. Mungkin kalau ada mesin cuci yang sambil nyuci langsung jemur, langsung nyetrika gitu ya. Langsung masuk lemari kayaknya kita bakal beli ya gitu. Saking aduh multitasker banget tuh kalau ada mesin cuci kayak gitu. Mungkin harganya mahal banget. Ya. Sekarang kita ngeliat ada robot-robot yang bisa nyapu aja udah girang banget tuh kan dijual udah sekarang ya. Robotnya tahu itu dia bisa jalan sendiri muter-muter terserah dia mau kemana, yang penting ada sinyal kotoran sedikit aja dia akan bergerak, itu juga membantu ya. Kalau memang kita tadi saya bilang manfaatkan sebesar-besarnya elemen apa ya di dalam rumah itu yang bisa kita manfaatkan ya, entah itu keponakan gitu, entah itu pembantu, entah itu ada kalau ada orang tua bersama orang tua ya, tapi tentu dengan bijaksana kalau orang tua. Mungkin ipar ya, siapapun pokoknya kita upayakan untuk bisa terlibat. Supaya apa? Supaya kita memang punya harmoni yang lebih nyaman lah ya dalam kehidupan, enggak terlalu maksain juga gitu. Dan pada akhirnya juga jadilah seorang arranger yang fleksibel ya, udah efisien, dia fleksibel juga nih, hampir mirip dengan good planner. Dia siap untuk mencari jalan-jalan lain lebih tepatnya ya, jalan-jalan lain yang tidak sesuai harapan. Misalkan aku pengen beli mobil gitu ya, kesepakatan di keluarga, pokoknya harus beli mobil gitu. Tapi ternyata cuma sanggupnya beli motor gitu ya.
ya udah gitu, tinggal bikin jalan lain aja gitu ya untuk bisa mendapatkan mobil, nggak harus dari jalan itu gitu. Saya ingat banget bagaimana Mbak Mimi tuh bisa memperoleh mobil gitu. Beliau itu luar biasa gitu. Bun, gimana ya Bun caranya gitu. Ya ingin menukar mobilnya yang unik sekali gitu ya, dan dia bisa bertahan dengan mobil lamanya, dan sekarang mobil cakep. Masya Allah. Masya Allah, rezeki ya Mi. Pengen punya rumah gitu kan, dia berjuang keliling nyari kontrakan lah segala macam. Sampai akhirnya alhamdulillah ya. Mau dengan cara dikasih kayak apa, mau dengan cara warisan, dengan cara apa terserah Allah aja dah gitu. Saya pun punya warisan dengan cara saya pun punya rumah dengan cara warisan. Apa juga. Ya, rezekinya gitu ya. Ya namanya juga pribadi fleksibel, jadi nggak kekeh gitu ya. Bisa cari jalan. Sama lah kayak orang mau pergi jalan ke kota Mekah. Banyak loh orang-orang yang sampai hari ini punya impian haji, tapi tuh kekeh pengen pakai uangnya sendiri. Padahal banyak jalan menuju Mekah ya, kayak kemarin saya baca cerita bagaimana seorang laki-laki menempuh perjalanan naik sepeda gitu untuk bisa sampai ke Mekah. 7 bulan apa kalau nggak salah dia sampai ke Mekah. Ia melihat ada seorang yang begitu gigih untuk berhaji, masa iya dia nggak dapat hadiah visa furoda gitu ya dari Saudi Arabia. Tentu saja KBRI memperjuangkan. Padahal dia untuk masuk ke Saudi untuk musim haji itu biayanya itu lumayan mahal ya. Sekitar 15 jutaan untuk bisa membeli visanya saja ya, visanya belum ongkos terbang. Makanya kenapa haji furoda tuh mahal. Karena beli visanya aja walaupun kita mukim di sana tuh sekitar 15 jutaan. 15 jutaan tuh minimal ya kita berangkat ke sana. Makanya fleksibel banget, kita harus bisa fleksibel sampai ada naik sepeda gitu, sampai ada pakai haji abidin atas biaya dinas gitu. Ada karena hadiah, ada hadiah kantor lah, diundi lah, dikocok keluar namanya, macam-macam. Orang yang fleksibel dia bisa meraih mimpi, nggak selalu harus dengan jerih payahnya. Dan pada akhirnya seorang orang tua yang menjadi brider itu adalah orang tua yang brider. Maksud saya dia mampu menjalin hubungan, komunikasi dengan anak satu, anak yang lain, bagaimana saling terkait dan tidak saling dijelesin. Kadang-kala juga saya sama anak-anak juga suka kalau ledek-ledekan tuh gitu, misalkan Fayat kan dari Madinah lagi liburan gitu di Indonesia, terus kok nggak kesini-sini, saya nggak ketemu-temu dia. Kadang saya tanya sama anak perempuan, kakak, kok abang nggak kesini-sini deh? Umi pengen ketemu abang, Umi mah yang dikangenin abang doang, kata dia gitu ya. Kadang-kadang kita bercandaan kayak gitu ya. Nah kan bagaimana kita membangun ya brider gitu, menjahit gitu ya. Kamu mah ngirian aja gitu, kamu kan tiap hari ketemu Umi gitu. Jadi ya harus dipinter-pinterin untuk jangan sampai terjadi konflik antar keluarga, ngerasa ada yang lebih disayang, lebih dicintai dan lebih diutamakan, jangan sampai terasa seperti itu. Termasuk ya sama pasangan ya, dia juga perlu dijahit bersama. Jangan biarkan suami kita kerja aja nyari duit melulu, tapi nggak merenda keluarga bersama kita. Ya, karena saya mendapati juga sebuah keluarga yang udah soleh gitu ya, lakinya soleh, perempuannya soleh, tetapi mereka nggak punya visi perkawinan mau dibawa kemana ya, sehingga mereka terjebak dengan problem-problem yang banyak. Karena mereka nggak mampu menjahit perkawinan yang supaya bisa dibawa gitu ya, dibawa kepada jalan yang lebih tegas, lebih jelas gitu ya. Anak banyak, udah masuk pesantren mau dikemanain gitu ya, itu perlu dipikirkan. Kurang lebih seperti itu. Ini gambaran tentang alert yang pertama. Baru alert yang pertama udah pusing ya kita. Berat amat jadi emak. Insya Allah bisa ya. Ya minimal kan knowledge ya, kita punya pengetahuan. Oh iya ya, gue gak perlu stres nih, kan gue multitasker. Oh iya, gue gak usah stres kalau impian gak tercapai, kan ada plan A, plan B, plan C gitu. Nah karakter-karakter ini tuh udah gak lagi disebut sebagai kata-kata ini, tapi memang sudah menjiwai. Ya, saya rasa ibu-ibu di sini sudah sangat menjiwai soal organizer. Kayak tadi saya dengar ada yang sedang safar. Luar biasa ya, 4 hari perjalanan menuju Aceh itu organizernya pasti keren banget gitu ya. Ya gimana seefektif mungkin, apalagi anak-anak udah biasa berpetualang gitu, backpackeran, nggak pakai nginep di hotel, tapi asik-asik aja gitu. Kalau saya mah pasti sebentar-bentar ke hotel itu, atau daripada pusing terbang aja deh gitu. Ya nyari yang gampang. Ya itulah beda tiap orang keluarga. Itu kan menunjukkan bahwa balik keluarga itu siap saling organize ya, satu dengan yang lain. Masya Allah ya. Ibu-ibu lebih berpengalaman dalam prakteknya ya. Ini hanya mungkin lebih merekatkan saja dengan apa yang sudah ibu-ibu lakukan.
Yang berikutnya adalah mother is librarian. Nah, ini yang jarang kita dengar. Bahwa ibu atau orang tua ya, mungkin kalimatnya parents ya, parents is librarian karena bukan hanya ibu saja. Dia adalah reference center atau center of reference gitu. Bahwa ibu itu atau orang tua hendaklah menjadi pusat informasi sehingga dia perlu memiliki pengetahuan yang banyak. Dalam kitab yang pernah saya baca tentang seorang ibu, Mbak bilang ibu adalah kumpulan maroji gitu ya. Maroji itu kumpulan referensi-referensi bahasa, dalam bahasa Arab itu maroji. Jadi kalau kita lihat buku, di belakangnya ada buku-buku yang menjadi dalil atau sumber penulisan, itu namanya kan maroji atau daftar pustaka. Daftar pustaka. Jadi hendaklah kita menjadi ibu yang menjadi daftar pustaka informasi bagi anak-anak kita. Dibilang menjadi sumber rujukan, menjadi pijakan berpikir. Jadi paling enggak kalau anak-anak ingin mengetahui sesuatu, dia bisa bertanya kepada kita. Kayak kemarin anak saya bertanya, Umi, aku dapat tugas nih di pengajian. Tugas apa, Dek? Baca itu presentasi tentang Ubaidah bin Haris itu. Abu Ubaidah bin Jarrah kali, Dek. Yang saya kenal kan Abu Ubaidah bin Jarrah. Enggak. Ubaidah bin Haris, Umi kenal nggak? Sebentar. Umi sering dengar namanya tapi kayaknya kok asing ya. Asing siapa? Saya bilang gitu ya. Saya aku asing gitu. Terus coba ada review lagi. Yang aku tahu dia itu adalah pemimpin ekspedisi. Dia bilang gitu. Aku tahu loh saya bilang. Umi udah pernah presentasi tentang Ubaidah bin Haris. Akhirnya saya bilang, nih langsung saya keluarin materinya tentang beberapa ekspedisi sebelum Rasulullah menghadapi perang Badar gitu ya, menghadapi perang Badar. Di antaranya memang dipimpin oleh Ubaidah bin Haris ya. Jadi ekspedisi pertama dibawa oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, ada Mu'adz bin Jabal sampai ke Yaman, lalu ada dari Ubaidah bin Haris ya. Di perbatasan wilayah antara Mekah ya, antara ya Abwa, di wilayah Abwa gitu. Dari situ baru saya tahu, oh ya ternyata memang paling enggak kalau kita udah pernah gitu ya, antara inget nggak inget gitu, jadi referensi. Dan anak akhirnya, Umi mau dong materinya, dia langsung ambil. Ya udah tinggal copy paste, dia tinggal ngembangin aja apa yang ingin dibahas. Jadi benar loh, kadang-kala kita kalau kita paling enggak kalau kita nggak bisa jadi referensi, kita punya buku-buku yang mereferensi gitu. Dan kita punya bahannya dan udah pernah dibaca sama kita walaupun kita lupa gitu. Paling nggak kita bisa bilang ketika anak saya bilang, Umi aku dapat presentasi, suruh presentasi Romlah gitu ya, binti Abu Sufyan istri Rasulullah. Umi punya nggak bukunya? Ada di buku ini bilik-bilik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukunya warna apa? Coklat gitu. Paling nggak walaupun saya nggak bisa nyeritain, nggak bisa nemenin dia untuk mencari referensi tentang Romlah ya, saya tahu bukunya. Silakan ambil dari buku ini gitu. Bisa juga di bukunya itu cinta Nabi pada istrinya. Nah, anak langsung cari, kayak gitulah. Itu yang sederhana sekali paling enggak gitu. Ya, makanya perlu buku-buku yang banyak ya. Udah kalau soal buku nanya sama Mimi aja. Ya jagonya dia nyari buku yang bagus. Sebagai sumber referensi. Sebentar. Suaranya kecil ya katanya. Saya perbesar ya. Boleh, Bunda. Iya nih apa, saya juga suka bingung, tiba-tiba dia mengecil gitu. Saya usahakan besar. Cek. Ya, lebih besar, lebih jelas. Ya, lebih besar. Oke, saya optimalkan. Ya. Itu ya Bun ya. Jadi librarian adalah secara etimologi kata referensi berasal dari bahasa Inggris refer to yang artinya mengacu pada atau merujuk kepada. Jadi paling enggak anak-anak lihat ibunya itu dan orang tuanya, ayahnya ataupun ibunya memang orang yang terpelajar ya, memang terbiasa untuk memenuhi kepalanya dengan informasi yang berharga. Librarian adalah seseorang yang memberikan informasi yang dapat dijadikan sebagai rujukan, memiliki informasi dengan tujuan yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi misalkan anak-anak tiba-tiba compare, kok kata Bu Guru begini gitu. Dia bertanya sesuatu yang mungkin berbeda dari apa yang kita ajarkan. Maka sama-sama yuk kita cari referensinya gitu, melibatkan anak untuk itu.
Nah, ada cerita dalam sejarah Ibnu Rus katanya itu tidak pernah meninggalkan malam-malamnya kecuali dengan membaca buku. Hanya 2 kali saja beliau tidak baca buku di waktu malam, yaitu pada saat ayahnya wafat dan pada saat malam pertama di malam pengantinnya. Selebihnya sampai wafatnya dia baca buku. Masya Allah ya gitu. Jadi memang para ulama mengajarkan kita itu. Nah, di antaranya ini yang menjadi teladan adalah Imam Ibnu As-Suyuti. Ya, Imam Ibnu As-Suyuti itu ibunya seorang pembelajar, sehingga Imam Ibnu As-Suyuti lahir di antara serakan buku. Kenapa? Karena pada saat ibunya mengandung 9 bulan, dia lebih betah tinggal di perpustakaan suaminya. Karena perpustakaannya lebih nyaman, ya, lebih besar, lebih luas dibandingkan kamar tidur mereka. Sehingga si ibu lebih senang berdekatan dengan buku-buku yang dimiliki suaminya. Makanya ketika dia mules-mules lahiran itu buku sedang berserakan karena buku itu sedang dibaca oleh ayah maupun ibunya. Beliau ditinggal ayahnya di usia 6 tahun, dalam waktu 1 tahun saja, umur 7 tahun, Imam Ibnu As-Suyuti sudah berhasil menjadi penghafal Al-Quran. Nah, kalau dilihat runut jejak kelahirannya, maka Imam Ibnu As-Suyuti itu lahir di periodenya Muhammad Al-Fatih. Ya, jadi Muhammad Al-Fatih itu udah dewasa, Imam Ibnu As-Suyuti itu masih kanak-kanak pada saat beliau menaklukkan Konstantinopel. Jadi sebetulnya saya ngerasanya ya, saya kalau udah main ke Turki terus mengunjungi makam makam Al-Fatih, kayak ngerasa dia tuh masih muda gitu ya. Al-Fatih itu masih sebaya dengan saya, padahal jaraknya udah berabad-abad ya kita dengan beliau. Nah, ketika menyaksikan menyebutkan Imam Ibnu As-Suyuti itu masih kanak-kanak, lalu Al-Fatih sudah dewasa pada masa dilahirkannya beliau, artinya ini menunjukkan bahwa beliau tuh kayak nggak jauh jaraknya dengan kita gitu ya, generasi yang tidak jauh jaraknya dengan kita. Nah, sang ayah itu mewarisi perpustakaan besar yang luas melebihi kamar tidurnya sendiri. Dan beliau selalu berguru kepada banyak orang, di antaranya 204 orang, 42-nya itu perempuan gitu. Kebayang nggak? Artinya perempuan tuh juga memang sumber referensi gitu, bukan cuma laki-laki ya. Dan menunjukkan bahwa peran perempuan dalam hal keilmuan itu betul-betul luar biasa gitu. Nah, ini buat pelajaran buat kita ya, bahwa oh, ibu tuh memang paling enggak memang mau belajar banyak. Yang berikutnya adalah tentang mother is educator ya. Tadi A, L, sekarang E-nya. Nah, seorang ibu atau seorang ayah dan bunda yang hebat adalah yang siap menjadi edukator. Apa tuh edukator? Yang pertama jadi teacher and jadi trainer. Atau jadi coach ya, kalau bahasanya Ayah Irwan tuh jadi coach, jadi trainer tuh. Apa itu teacher gitu? Teacher adalah tugas seorang ibu yang mampu menjadi guru dan pengajar dalam memberikan banyak pengetahuan. Karena dia adalah madrasah utama. Ya. Dia madrasah utama. Lalu kemudian trainer adalah tugas seorang ibu yang mampu bertanya dengan menggali kemampuan anggota keluarganya tanpa memberikan saran atau masukan. Semua ide dan pemikiran berasal dari diri mereka, sehingga mereka mendapatkan insight dari dirinya sendiri, katanya. Mendapatkan insight dari dirinya sendiri. Nah, bagaimana cara kita menempatkan posisi kita jadi teacher dan jadi trainer sekaligus? Jadi kalau jadi teacher itu kurang lebih emang kita ngajarin anak kita tuh benar-benar serius ya. Bagaimana dulu saya ingat gitu masa-masa anak saya masih kecil, dari saya belum hamil gitu, saya belum hamil tuh saya sudah menyiapkan, zaman dulu kan nyari flashcard tuh susah ya. Jadi akhirnya saya buat sendiri dari karton, saya tulis sendiri huruf-huruf abatasa, A, B, C, D, disiapkan buat nanti kalau saya gitu ya melahirkan seorang anak, itu maka anak saya akan menggunakan flashcard tersebut gitu. Terus nyari-nyari belanja-belanja, kalau asal dapat gambar-gambar apa dari majalah, dari koran, saya membuat gambar-gambar yang jadi flashcard juga untuk mengenal angka, mengenal jumlah, juga termasuk pakai bahasa Inggris gitu ya. Bahasa Inggris sampai Abang Fayat itu bisa mengenal minimal 300 kosakata Inggris gitu yang saya buat sendiri waktu itu. Dulu mah ada serius bisa gitu ya, serius banget nyiapin kayak gitu-gitu, walaupun saya nggak tahu apakah itu berhasil atau enggak, pokoknya yaudahlah dikerjain aja gitu ya. Anak-anak juga seneng gitu. Jadi kalau pergi ke apa ya, hipermart apa gitu ya, pakai supermarket,
Kan suka tuh dapat katalognya. Itu kan ada gambar minyak disusun gitu ya, ada berapa biji, ada daging, berapa potong. Itu enak banget buat pembelajaran angka gitu ya waktu saya menyaksikan anak saya masih kecil. Jadi emang ngajarin banyak hal, memulainya dari mengenal huruf, mengenal angka, sampai akhirnya mengenal tata cara gitu. Cara nyuci piring, cara nyuci baju, itu memang tugasnya guru gitu. Ya orang tuh kita yang mengajarkan mereka supaya banyak memiliki pengetahuan yang sangat banyak dalam macam-macam gitu. Nah, kalau pas lagi jadi trainer ini bedanya, kita yang menggali hal yang sudah kita masukin, ya informasi sudah kita masukin, digali, kira-kira mereka bisa nggak menemukan solusi dari apa yang pernah kita input di dalam otaknya. Sampai suatu hari saya biasanya senang nonton YouTube gitu ya. Waktu itu saya nonton YouTube-nya Renat Kasali. Renat Kasali bicara tentang generasi stroberi gitu. Generasi stroberi itu menarik banget gitu ketika saya dengar bagaimana generasi yang rapuh itu gitu, cengeng gitu. Dan buah stroberi itu kan buah yang cakep banget, menarik kalau masih seger. Tapi digeletakin 3 hari saja pasti salah satu di antaranya busuk. Dan kalau satu udah busuk, ngajak busuk yang lain. Serba salah, taruh di kulkas sama busuknya gitu. Tidak membuat lebih panjang umurnya, tetap umur singkat kan. Itu stroberi. Dan ketika itu saya bicara tentang generasi stroberi itu, anak-anak saya tanya pendapatnya gitu. Dan dia cerita gitu bagaimana emang bener anak-anak sekarang tuh cemen gitu. Kuliah bilangnya pengen mental health lah yang kena atau stres gitu. Gue butuh self healing, aku mau staycation lah bahasa-bahasanya gitu tuh. Bahasa-bahasa generasi stroberi. Akhirnya saya bilang ke anak saya, jangan-jangan kita atau Umi lah Bang, saya bilang Umi mungkin juga udah kena jadi karakter generasi stroberi ya. 2 tahun pandemi membuat saya pun seperti orang yang butuh staycation gitu ya, butuh self healing, mental health lah gitu ya, pengen jalan ke mall gitu ya. Sekarang ya, mungkin Mbak Mimi rasain, aduh pengen ke mall, pengen kayak ini. Saya ngalamin, gue jadi generasi stroberi ya. Gitu. Jadi ketika saya bilang, jangan-jangan Umi juga punya mental stroberi ya 2 tahun pandemi. Akhirnya mereka mengatakan, mungkin aku juga kena ya gitu ya. Yuk kita sama-sama perbaiki gitu. Jadi kayak gitu, ngajak ngobrol anak yang nanti dia nemuin sendiri lah siapa dirinya gitu sih lebih tepatnya. Kayak kemarin dia tiba-tiba nih anak gadis saya bilang gini, Umi, kok tante ini belum nikah ya? Nggak tahu deh. Ya mungkin dulu dia pilih-pilih sih, Umi tahu sih banyak Ikhwan yang ngelamar dia dulu. Dia sekarang udah 40 tahun loh, Mi. Ah masa gitu ya? Saya sampai nggak nyangka kalau umurnya 40 tahun gitu. Terus apa yang kakak bisa dapat? Enggak, kakak jadi berpikir, sepertinya kakak perlu memikirkan tentang pernikahan ini katanya gitu. Biasanya dia nolak-nolak gitu kalau ditawarin ada yang mau nikah gitu, mau nggak nikah kak gitu. Dia mikir gitu. Sampai pada akhirnya dia menyatakan sepertinya aku harus memutuskan gitu untuk menikah bagaimana. Masya Allah ya, nggak nyangka tuh dari cara dia mengamati. Akhirnya saya tahu oh berarti dia juga mikirin tentang diri sebagai perempuan gitu. Nih benar-benar loh, perlu kita kuasai ya ilmu ini. Masya Allah. Yang berikutnya Bu, kita belajar dari siapa? Kalau untuk jadi ibu yang pengajar ini belajar dari ibundanya Imam Malik ya, sampai anak tuh disiapin banget supaya dia tuh mau pergi belajar gitu. Pakein bajunya yang paling bagus, lalu mengatakan pelajarilah adabnya. Kalau kamu nggak dapat adab dari dia, pulang lagi katanya. Biar aku yang mengajarkan adab kepadamu gitu. Itu ibundanya Imam Malik. Terus ibundanya Imam Ibnu Taimiyah. Itu dia mengatakan, demi Allah, engkau jauh dariku itu lebih baik katanya. Ya, dibandingkan engkau dekat denganku, tapi engkau nggak dapat ilmu agama gitu. Makanya kalau ketika melepas anak ke pesantren tuh, jadilah seperti ibundanya Imam Ibnu Taimiyah ini. Jauhnya engkau dariku itu lebih baik, karena engkau akan menjadi orang yang memahami agama. Bahkan bisa berkhidmat kepada umat Islam gitu. Itu dia ya, jadi ibu-ibu yang mengenal ilmu tuh, sanggup gitu memberangkatkan anaknya ke tempat yang jauh sekalipun, bismillah aja lah gitu. Kita belajar dari para ibundanya ulama. Yang berikutnya Bun adalah tentang mother is role model. Ya, role model. Nih lihat gambarnya aja lucu. Ya maknya keriting, anaknya keriting. Maknya pakai baju gini, anaknya begini. Ya banyak tuh video-video kalau lihat di YouTube mah ya. Ibunya cemberut, anaknya ikut cemberut, ibunya naikin kaki, anaknya naikin kaki. Itu banyak video-video bagaimana anak mengikuti orang tuanya gitu. Nah, orang tua yang menjadi role model itu ada 2 ya. Kalau tadi jadi teacher dan trainer, kalau sekarang jadi leader and direktur. Apa itu leader?
yaitu jadilah orang tua yang menjadi pemimpin di keluarga, tapi bukan pemimpin yang menyeramkan, tapi pemimpin yang menginspirasi timnya untuk bekerja sama mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Ya menginspirasi aja gitu, menginspirasi tuh bisa pakai cerita, pakai kisah gitu, pakai pengalaman yang dialami gitu. Saya sering menggunakan kalimat Umi belajar dari gitu ya, saya sering begitu. Kalau lagi pergi naik mobil kan diantar anak gitu, terus saya bilang ya Umi belajar nih dari peristiwa ini. Ya. Jadi saya nggak mengatakan bahwa oh ini orang ini salah nih, karena ini salah nih, enggak. Saya mengatakan saya belajar dari peristiwa-peristiwa ini, mungkin saya yang salah. Gitu. Nah anak-anak tuh ngelihat bahwa oh orang tuanya menginspirasi dia dalam mengamati sesuatu, lalu dia bisa memberikan insight gitu ya, bahwa oh orang tuanya aja kalau ngalamin peristiwa dia nemuin hikmah gitu, nemuin hikmah. Maka buatlah anak-anak kita juga nanti jadi leader yang jika gitu ya, yang jika ia mendapatkan satu hambatan, maka dia tahu hikmah apa yang bisa diambil. Karena terbiasa kita belajar dari tadi, saya belajar dari gitu ya. Kita selalu bicara gitu kepada anak kita, saya belajar dari. Ya, maka anak-anak akan mendapatkan inspirasi kebaikan. Lalu yang berikut jadi director, yaitu seseorang yang mendapatkan amanah kepemimpinan, memberikan keteladanan, mampu mengatur dan mengarahkan tim dengan tepat. Jadi tetap aja ujung-ujungnya sebagai role model, kita adalah orang yang akan dilihat gitu ya, keputusan-keputusannya di tengah keluarga. Jangan jadi orang tua yang pelin-pelan, orang tua yang tidak konsisten, orang tua yang bisa lebih tepatnya mungkin berubah nilai gitu. Mungkin kalau soal fleksibel beda dengan berubah nilai. Misalkan tadinya bicara begitu bersemangat tentang ayo nak, sholat di masjid nak gitu ya. Tiba-tiba ya udahlah nggak usah carinya sholat di masjid gitu. Ya berubah gitu nilainya. Nah kalau bisa buatlah irama-irama yang terjangkau ya, terjangkau oleh kita dalam keteladanan, terjangkau oleh anak-anak kita ya. Kalau kita kayaknya nggak bisa memberikan keteladanan, maka upayakan sebagai seorang direktur yang baik adalah membacakan kepada anak-anak kita cerita-cerita keteladanan kepemimpinan orang-orang yang telah mendahului kita sebelumnya gitu. Bisa keturunan kakek-kakeknya sendiri gitu ya. Oh dulu engkong kamu nih penguasa Jawara di Depok misalkan ya. Oh dulu gitu ya, saya cerita misalkan mbah saya dulu adalah pejuang melawan Jepang gitu dalam hal pembebasan tanah rakyat gitu. Lalu kemudian oh engkongnya di sini sebagai apa gitu ya, cerita-cerita tentang keteladanan yang mungkin bermula dari yang terdekat sampai pada akhirnya bercerita tentang kepemimpinan para sahabat Rasulullah, kepemimpinan Rasulullah dan kepemimpinan para nabi dan rasul. Dan akhirnya kita nggak kerepotan karena kita ini bukan role model yang sempurna ya. Setidak-tidaknya kita punya ilmu dan takwa katanya gitu ya, bekalnya ilmu dan takwa, karena belajar ilmu dari kepemimpinan orang-orang yang lebih hebat dari kita dan mengikuti ketakwaan mereka, maka insya Allah kita menemukan semangat katanya hakikat seorang pemuda katanya, dengan ilmu dan takwa. Jika itu tidak ada keduanya, maka pribadinya nggak akan punya nilai ya. Jadi kalau kita pengen disebut sebagai pemuda sejati atau orang tua yang sejati adalah miliki dua hal itu, ilmu dan takwa. Jadi untuk jadi director mungkin nggak mudah, untuk menjadi leader nggak mudah. Tapi dengan mengisahkan inspirasi orang-orang besar, maka kita akan mendapatkan kepemimpinan teladannya. Nah belajar dari mana? Nah saya belajar mengutipnya ngambil dari kebimbangan Imam Sufyan As-Tsauri. Jadi ketika Sufyan As-Tsauri akan menuntut ilmu, dia nggak punya uang, maka dia harus bekerja gitu. Ketika dia harus bekerja, dia ngerasa aku nggak akan bisa konsentrasi, maka dia pun berdoa kepada Allah, ya Rob, aku harus punya penghasilan. Sementara kulihat ilmu itu pergi dan menghilang. Ya kalau dia kerja punya penghasilan, kalau dia sambil belajar maka ilmu akan pergi dan menghilang. Apakah kuurungkan saja keinginanku untuk belajar katanya. Aku memohon kepada Allah, engkau ya, agar engkau katanya, agar dia memberikan kecukupan bagiku. Maka dalam keadaan bimbang untuk menuntut ilmu atau mencari bekal gitu ya, bekal butuh modelan bekal. Jika mencari modelan bekal dia nggak bisa fokus belajar,
Karena ilmu itu gampang pergi dan menghilang. Maka datanglah pertolongan Allah melalui siapa? Ibunya. Gitu. Ibu Sufyan As-Sauri ini bilang, wahai anakku, wahai Sufyan anakku, pergilah, belajarlah engkau. Aku yang akan menanggung dengan usaha memintalku. Aku akan memintal benang, benang itu kutenun menjadi kain, kainnya kujual ke pasar, dan uangnya untuk engkau pergi belajar menuntut ilmu. Meskipun begitu, Imam Sufyan As-Sauri itu belajar dalam keadaan yang sebetulnya sulit ya, kesulitan juga. Ibunya selalu kirim uang, tapi juga seringkali ada masa-masa paceklik, dia harus makan daun-daun yang ada di tepian-tepian sungai katanya. Dalam cerita ketika dia harus dalam keadaan lapar itu dia mencari dedaunan-dedaunan untuk bisa dia makan. Ya. Sampai kayak gitu ya, demi untuk menuntut sebuah ilmu. Maksud saya adalah orang tua bisa juga gitu menjadi inspirasi yang menunjukkan keteladanan bahwa aku siap untuk menyokongmu agar kau menjadi lebih hebat dari apa yang kau impikan gitu ya. Engkau bisa menjadi lebih hebat dari itu. Masya Allah. Itulah ibundanya Imam Sufyan As-Sauri. Nah, kalimat kayak gini nih saya sampaikan ke anak saya. Mengapa saya sangat berharap, saya bilang anak-anak tuh berusaha dan berjuang mendapatkan beasiswa ya. Baik beasiswa ke luar negeri kayak di Indonesia kayak pokoknya cari upaya untuk bisa memperoleh beasiswa. Kalau nggak ada beasiswa bisa jadi Umi dan Abi yang membiayai. Nah ketika Umi dan Abi membiayai maka tujuannya adalah, nah itu yang perlu diingatkan ke mereka, agar engkau menuntut ilmu dengan tenang ya, seperti ilmunya Imam Sufyan As-Sauri gitu yang nggak menghilang. Jadi jangan sampai udahlah dia kuliah di biaya kita, dia nggak fokus, pengen usaha lah, pengen sambil nyambi-nyambi kerja lah, kayak gitu, itu nggak akan fokus. Saya nggak saranin, saya bilang gitu. Meskipun saya senang kamu bekerja, kalau mau kerja kerja, mau sekolah sekolah gitu. Kenapa? Jadi kalau istilahnya beasiswanya dari orang tua, kalau kita yang membiayai, tapi kalau dari orang lain pun bagus ya. Ya alhamdulillah Fayat bisa dapat beasiswa. Dan itu sangat mengurangi beban. Ya alhamdulillah beberapa biaya-biaya pendidikan juga bisa diperoleh dari beberapa tempat, itu juga sangat membantu. Jadi upayakan ibu-ibu gitu ya ketika memutuskan impian-impian anak kita di masa depan, ikutilah ya beberapa keteladanan ulama ini. Berikutnya terakhir adalah alert ya, T-nya yang terakhir, mother is transformer. Bahwa seorang ibu hendaklah siap berubah kapanpun. Mereka memiliki transformasi spiritual dari tadinya ibadahnya mungkin nggak terlalu taat menjadi ibu yang taat, lalu senantiasa melakukan transformasi intelektual, keilmuan, bahkan teknologi, ikutin perkembangan zaman gitu ya. Kuasai, saya yang pengen banget saya belajar pakai iPhone ya, saya belum pernah pakai iPhone. Kata teman-teman semua bilang pakai iPhone itu susah, susah. Saya mungkin belum pengen memiliki, tapi saya pengen belajarnya. Karena banyak orang memiliki itu gitu, memiliki itu. Tentu ada manfaatnya ya, orang sampai beli, sampai dijadiin sebagai bahkan ikonik gitu ya, ikonik sosialitanya mereka ya kalau punya iPhone itu, sampai ada nomor-nomornya kan ya, iPhone terbaru tuh nomor berapa gitu, dijadiin kebanggaan. Saya jadi penasaran sehebat apa iPhone itu ya, sampai sekarang saya belum pakai, jadi nggak tahu juga sehebat apa iPhone. Tapi ini penting ternyata gitu ya, karena bisa jadi itu jangan-jangan jadi selera anak kita ketika dewasa, lalu kita kaget gitu, kok ada benda sekecil itu harganya puluhan juta gitu. Itu buat apa emang gitu. Kalau kita nggak ngerti teknologi, akhirnya anak kita akan memanfaatkan teknologi buat membohongi kita, membodohi kita, bahkan nauzubillah min dzalik. Jadi ibu yang siap bertransformasi keilmuan. Lalu tentunya transformasi mental, moral, sikap, dan perilaku kita. Kalau kayaknya memang harus kita perbaiki aja. Ngapain kekeh dengan sifat yang perlu diperbaiki. Aku tuh emang keras kepala, kamu ngerti dong gitu. Nggak usah, kalau emang bisa dilembutin kenapa harus keras kepala gitu. Aku tuh emang udah kayak begini, kebiasaannya kamu pahami lah gitu. Nggak juga gitu, kadang-kadang kita perlu beberapa hal yang ya harus kita perbaiki gitu. Siap bertransformasi. Dan pada akhirnya siap melakukan transformasi amal dan perbuatan. Ya, kalau sampai kita harus mengganti kegiatan-kegiatan kita yang menjadi lebih baik, ya mangga aja gitu. Yang penting adalah siap bertransformasi dalam kesiapan, apalagi menghadapi perubahan zaman yang cepat seperti hari ini. Ya teman-teman perlu belajar, kadang-kala tiba-tiba kita berubah peran yang banyak ya. Saya pun sudah mulai mikir apa saya akan jadi pembicara
seminar terus ya. Kemarin ada undangan ke Aceh, saya mulai mikir cenat-cenut gitu ya. Jauh sekali, perjalanannya panjang, diajak lagi ke Palembang tapi ke Muara Enim itu kan serba nanggung ya, naik pesawat dari bandara ke Muara Enim jauh, dari Lampung jauh gitu. Ini benar-benar ujian perjalanan. Saya mulai berpikir untuk transformasi amal, mungkin nggak perlu lagi sampai ke ujung-ujung pelosok gitu ya. Saya perlu berpikir ulang. Kadang-kadang sampai seperti itu langkah-langkah perubahan yang diambil ya dalam hidup kita. Nah, siapakah teladannya? Ya kita bisa belajar dari ibundanya Imam Asy-Syafi'i, gitu ya, bagaimana beliau sangat siap bertransformasi, gitu ya, dan mengajarkan transformasi itu kepada anaknya, gitu. Bahwa ketika akan berangkat menuntut ilmu, waktu yang kamu tempuh itu panjang, nah, gitu ya. Bisa jadi waktu kamu pulang aku udah tiada lagi, maka jumpai saja aku di akhirat nanti, katanya. Ya, Imam Syafi'i pun hari berangkat tuh ya, berangkat. Ya udah, bayangan dia kalau ibunya udah tua, bisa jadi masih hidup, bisa jadi enggak ada. 10 tahun dia tinggalkan kota Mekah. Ibunya ditinggal sendirian dan dia pergi ke Madinah sampai ke Baghdad. Dia belajar ilmu. Ternyata 10 tahun dia pengen banget sebetulnya ketemu ibunya, tapi ibunya udah pesen, udah fokus aja nuntut ilmu. Ya, nanti ketemunya kita di akhirat saja, kata ibunya. Dan ternyata di tahun ke-10 itu ibunya mendengar ulama di kota Mekah sedang berkhutbah menyebut nama putranya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ketika ditanya siapa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dia ulama di Baghdad. Dia adalah putraku, katanya. Suruh dia pulang, aku masih hidup, katanya. Kalau kau nanti kembali ke negerimu, sampaikan bahwa aku masih hidup. Maka si Syekh ini yang menjadi murid dari Imam Syafi'i ngasih kabar ibunya masih hidup. Dengan senangnya Imam Syafi'i pulang ya, dengan membawa unta yang penuh dengan muatan emas yang sangat banyak. Lalu ketika sampai di perbatasan Mekah, Imam Syafi'i kirim utusan, tolong kau temui dulu ibuku. Bilang aku sudah sampai di batas kota Mekah. Pertanyaan ibunya apa? Apa yang Syafi'i bawa untukku? Ibu, dia pulang bawa kekayaan berlimpah, emas dan perak, kata utusan. Apa kau katakan? Suruh pergi dariku. Aku tidak sudi berjumpa dengannya. Bukan itu yang kumaksud ketika ia menuntut ilmu, katanya. Pulanglah sang utusan bertemu Imam Syafi'i. Guru, ibumu tak mau bertemu denganmu, bahkan ia mengusirmu untuk pergi dari sini. Apa yang dikatakan ibuku, katanya. Dan apa yang ditanyakan olehnya? Ia bertanya apa yang kau bawa, dan aku bilang kau pulang bawa kekayaan berlimpah. Engkau salah menilai ibuku, katanya kepada utusannya. Kumpulkan penduduk Mekah, bagikan semua beban yang ada di unta itu untuk mereka. Tinggalkan untukku buku yang aku tulis dan aku pelajari. Aku akan bawa pulang untuk ibuku. Maka ia pun berkata, ibu, aku pulang untuk membawa setangkup ilmu. Ibunya katakan, pulanglah dengan setangkup ilmu untukku dan bukan sampah dunia untukku. Masya Allah. Ibunda Imam Syafi'i mengajarkan kita tentang hakikatnya, bahwa jadi orang tua betul-betul siap gitu ya, menghadapi sesuatu yang hakikat gitu ya menyebutnya ya. Kan kalau kita mah ya ngarepinnya anak pulang bawa duit gitu. Ya kayak kemarin tuh si Fayat di Madinah aja pulang bawa uang beasiswa, saya datang jauh-jauh dari Turki ya ke Madinah, saya siap kasih uang dia gitu. Dia bilang, enggak abang nggak perlu uang, malah abang mau kasih uang Umi. Kamu kuliah di sini jadi TKI apa jadi mahasiswa, kata saya gitu. Saya ledekin dia gitu ya, kayak TKI bagi-bagi duit ke Umi. Dan dia ketawa gitu. Pulanglah bawa ilmu, jangan sampai pulangnya bawa sampah dunia gitu ya, yang dicari duit gitu. Jangan ya. Masya Allah. Ya inilah hikmah ya Bu ya, pelajaran dari menjadi orang tua. Ya mudah-mudahan cuplikan-cuplikan alert ini menjadi inspirasi kita dalam pengasuhan, menjaga anak-anak kita insya Allah. Ya alert lah intinya sih mak, alert. Ini waspada, A-nya, L-nya, E-nya semua diingat baik-baik ya. Itu saja, barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, inspirasi yang sangat menggugah. Terutama kita nih ya, umahat yang anak-anaknya sudah mulai
melangkahkan langkah ke jenjang berikutnya. Ada yang anaknya mau masuk pondok, ada yang anaknya mau masuk kuliah. Semoga dengan bekalan ilmu yang Bunda berikan hari ini menjadi bekalan juga kita sebagai orang tua, apa sih yang harus kita persiapkan untuk anak-anak kita menuntut ilmu, baik itu berada dekat dengan kita ataupun jauh. Alhamdulillah, Ummahat, kita telah mendapatkan materi dari Bunda Kurnia. Sesi selanjutnya adalah kami buka sesi pertanyaan untuk apabila para Ummahat ingin bertanya secara langsung, dipersilakan untuk menekan tombol raise hand atau menuliskannya dalam kolom chat. Mungkin Ummu Nani yang mulai terlebih dahulu atau Ummu Lisa. Biasanya beliau nih yang banyak pertanyaan kalau udah berkenaan dengan parenting. Tafadhal Ummu Lisa, mau diskusi apa tentang Gaudi? Dibuka dulu audionya. Ummu Nani mungkin. Belum, Bumi. Yang lain dulu. Biasanya di grup paling aktif nih, nanya-nanya. Ya nih, Bunda, di antara kita, terutama saya sendiri nih, Bun. Besok Davina udah mulai masuk pondok nih, Bunda. Jadi memang kalau saya pribadi ya Bunda, itu mendengarkan kisah tadi ya, bagaimana luar biasanya ya kita seharusnya berperan sebagai orang tua. Saya menarik sekali tadi, banyak sekali kata-kata yang luar biasa ya. Benih kejahatan dan kebaikan itu diminum bersama dengan air susu ibu. Itu kalau saya berpikir ya Allah gitu ya. Artinya saya pribadi yang menikah di usia 18 tahun itu kan perjuangan proses yang panjang untuk menjadi seorang yang baik saja ya Bunda. Artinya di usia tersebut saya mungkin masih banyak hal yang lebih banyak dominan kejahatannya dibanding kebaikannya, sedangkan saya air susu saya mengalir di darah dan tubuh anak saya gitu Bunda. Bagaimana Bunda ketika kita sebagai orang tua itu benar-benar berproses sekali dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dalam memperbaiki diri gitu, dengan anak-anak yang mau tidak mau tumbuh dari rahim seorang ibu yang masih terus belajar gitu Bunda. Bagaimana Bunda, apakah itu nanti kemudian gitu ya air susu yang diminum oleh putri saya gitu dengan kondisi saya saat itu akan mempengaruhi di kemudian hari kejahatan itu atau keburukan itu juga ada dampaknya di putri saya di kedepannya Bunda. Yep. Jadi sebenarnya kalau bicara soal asupan ya, asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh anak kita nggak berhenti cuman pada saat menyusui Mbak Mimi. Jadi dia juga masuk lewat nafkah kita di kemudian hari dalam bentuk makanan-makanan. Itu juga adalah bagian yang juga mempengaruhi karakter seorang anak ya. Makanya bagaimana Islam juga mengisyarahkan kepada kita tentang rezeki yang halal dan thayyibah gitu, itu akan membantu banget gitu, membantu. Tadi saya baru saja belajar ilmu tentang adab terhadap guru gitu ya. Salah satu adab terhadap guru itu adalah diantaranya, ini contohnya sederhana aja, menghormati guru katanya. Kalau kita nggak menghormati guru, maka ilmu itu nggak barokah katanya. Bahkan kita nggak dapat sinyal-sinyal ilmu katanya. Nggak dikasih sama Allah tuh kemampuan kita menangkap sinyal ilmu. Nah demikian juga halnya katanya disebutkan kalau adab sama guru yang sifatnya bukan makanan aja nih, berupa asupannya ilmu, bukan nutrisi, itu aja sampai membuat kita nggak dapat gitu, nggak dapat berkah dari keilmuan seseorang, sampai nggak dapat hidayah dari sana. Itu hanya gara-gara kita tidak menghargai guru. Makanya kenapa tadi ya Ertugrul gitu ya di Turki itu sampai hormati gurumu karena berkahnya pengetahuan yang masuk. Dan itu kalau udah ada pengetahuan kan berarti akan jadi karakter anak kita, dia akan baik atau enggak tergantung bagaimana dia menghormati para gurunya kan gitu. Lalu yang kedua adalah makanan yang haram gitu. Makanan yang haram tadi juga disampaikan tuh dalam saya dapat ikut pelatihan tadi, betapa ada seseorang yang sangat soleh katanya. Jadi ulama yang sangat soleh lalu punya murid juga sama solehnya gitu. Bahkan sama soleh, kesolehannya itu luar biasa. Lalu meninggal dunia gitu. Ketika sakaratul maut itu mulutnya terkunci sampai tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata ketika itu sang guru bermimpi bertemu dengan muridnya. Dalam mimpi itu sang murid mengatakan, aku minum obat katanya yang mengandung homar katanya.
dan dia tidak tahu gitu. Dan sekarang kan obat yang mengandung homar tuh bisa ada ya di obat batuk, ada di obat mah ya, atau di obat-obatan yang kita nggak ngerti itu apa gitu. Nah itu juga ternyata mempengaruhi kebarokahan yang ada dalam tubuh kita dan bisa sampai masya Allah gitu sakaratul mautnya kita terkunci gitu. Nah itu dia, itu perlu menjadi perhatian. Ya paling nggak cara kita sekarang upayakanlah memberikan asupan nutrisi akal tadi keilmuan, lalu kemudian nutrisi fisik yang halal dan thayyibah juga caranya supaya bisa terproteksi lah ya, terproteksi. Yang paling enak sih memang menempatkan diri itu kita jadi pembelajar ya, jadi sama-sama belajar bersama anak, jangan sampai terlalu dominan juga ngerasa kita terlalu tinggi jaraknya gitu ya dengan anak kita. Kalau ini kita akui saja, namanya juga kita leader yang menginspirasi kan tadi bilangnya ya kita sampaikan aja. Kalau memang kita baru dengar ya sampaikan, saya baru mendengar, saya baru mengetahui, nanti saya belajar dulu gitu. Kalimat-kalimat kayak gitu juga disukai sama anak. Jadi memang kita tumbuh bersama dengan mereka gitu. Masya Allah. Ya sih memang selama ini begitu juga Bun. Jadi kadang-kadang saya biar nggak berasa malu sama anak, jadi saya bilang, Davina kita belajar bareng ya nak, karena ibu juga banyak nggak ngerti, jadi mohon maaf kalau ibu banyak salah, apalagi sama kakak-kakaknya tuh Bun, kayak Fitria, Supri gitu kan, mendapati ibunya yang usianya nggak jauh beda dari dia, jadi kebayang kan gitu, perilaku ibunya tuh nggak jauh juga dari perilakunya dia. Baik Ummahat, jazakumullah khairan Bunda Kurnia, kita memberikan kesempatan kepada para ummahat yang lain bila ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Bila tidak, kita akan mengakhiri sesi kajian hari ini, ummahat semua. Menani? Kayaknya udah puas banget Bun, karena saya aja nyatet sampai kayak ditabokin ya, jadi pada bengong aja. Iya, jadi lebih ke reminder aja sih Bun, wah ternyata banyak hal yang perlu kita sampaikan lagi ya ke anak gitu kan. Saya aja nyatet sampai 6 halaman lebih Bun. jadi memang alhamdulillah kita dapat masukan banyak hari ini dan insya Allah tinggal kita terapin aja di rumah. Baik ummahat, waktu menunjukkan pukul 14:10. Bila tidak ada pertanyaan berikutnya, kita tutup kajian hari ini. Karena yang biasa aktif, udah Ummu Elma, alhamdulillah. Ada Ummu Elma dan Elis dari Prabu Mulih, Bunda. Wah, ini lumayan ya, lumayan. Saya pernah ke Prabu Mulih. Oh iya, Masya Allah. Silakan yuk. Gak kelihatan wajahnya yuk nih. Iya, yuk wajahnya sambat, kerudungnya sama dengan backgroundnya kayaknya. Bisa ini suaranya, bisa kedengar. Halo, assalamualaikum, Yu Elma. Ada kendala ya? apa anaknya kali mencet-mencet? Enggak sengaja kayaknya. Ummu Godi nih biasanya pertanyaannya banyak sekali nih, sayang waktunya. Sinyalnya. Oh sinyal nih, oh Masya Allah. Bukan nggak ada pertanyaan sih Bu, lebih speechless aja Bunda Kurnia yang menyampaikan tuh apa? Saya sering ngikutin YouTube Bunda Kurnia juga. Oh ya? Jadi senang sekali dengan cara Bunda bagaimana menginspirasi saya sebagai seorang ibu tuh. Iya ya. Idealnya seorang sosok bunda itu bagi saya adalah Bunda Kurnia. Oh bisa aja. Apa ya, bunda pembelajar yang bisa dibilang apa ya, inspiratif sekali, terutama menceritakan tentang kisah-kisah para bunda pendahulu kita yang bagaimana bisa mencetak generasi yang luar biasa. Itu referensi saya terbanyak dari Bunda Kurnia. Jadi saya kalau dengerin tadi speechless aja, ya Allah saya belum sampai mana-mana gitu rasanya.
Padahal bukunya banyak loh Bun. Saya juga dari buku gitu. Bedanya saya menarasikan isi buku ya. Saya pengen nanya apa ya yang Bunda Kurnia baca gitu. Apa ya, pengen satu referensi buku Bun yang kayak ini para Bunda harus baca buku ini gitu. Boleh tahu Bunda? Itu Minimal aja, tuh buku itu Ibunda Para Ulama, itu bukunya tipis banget tuh. Buku Ibunda Para Ulama gitu. Itu bukunya sangat gitu. tipis. Harganya pun murah, itu bisa menginspirasi. Mungkin bedanya saya dengan orang yang membaca buku adalah saya punya cantolan itunya gitu, cantolan rumusnya ya, rumus materinya. Jadi ketika saya baca buku itu, maka saya cantolin gitu ya kayak tadi ya. Saya cerita tentang librarian, saya cantolin cerita tentang Imam Malik gitu, karena memang nyata-nyata nih emang ibunya tuh jago referensi Imam Ibnu As-Suyuti. Nah, itu bedanya mungkin cuma di situ aja. Tapi kalau ibu mau baca secara umum pasti dapat gambaran. Paling enggak kalau kita rajin baca buku, kalau ikut tausiah siapapun gitu ya, bukan cuma saya aja, ibu-ibu tuh langsung nyambung, oh iya aku pernah baca gitu, oh iya aku pernah denger gitu. Nah itu membuat kita lebih memahami makna cerita itu dengan versi yang berbeda gitu ya. Saya beberapa kali selalu ikut kajian sirah ya, saya sirah dari ustadz yang beragam. Sampai juga kadang-kala saya tidak menyangka bahwa ada ustadz gitu yang mampu menerjemahkan cerita yang dengan sudut pandang organisasi gitu ya, yang sangat luar biasa. Ternyata menarik juga ya gitu membaca sirah dari sudut pandang organisasi. Seperti misalkan di dalam Al-Qur'an dituliskan bahwa dan Musa menunjuk 12 orang nakib gitu ya, menunjuk 12 orang nakib sebagai pemimpin. Lalu kemudian Rasulullah SAW dalam riwayatnya juga ketika dia akan mendidik para sahabat tangguh gitu ya, maka dia pun menunjuk 12 orang nakib gitu. Nah, ketika dibaca kata nakib itu, nakib adalah seseorang yang mampu melakukan pendampingan gitu ya. Pendampingan, pengajaran, pengasuhan gitu ya, kayak begitu. Yang mengevaluasi, yang melakukan kontrol ibadah gitu, itu makna nakibnya. Jadi Masya Allah sampai ada ketika satu kabilah yang nakib itu meninggal dunia, udah tua gitu, udah tua banget gitu. Lalu meninggal dunia, maka sahabat itu datang, ya Rasulullah, sekarang nakibku itu sudah meninggal dunia dan kami sekarang tak punya nakib. Janganlah engkau khawatir, sekarang aku adalah nakib bagi kelompokmu gitu. Wah, seneng banget mereka karena Rasulullah langsung. Jadi ketika saya baca, maksudnya gini, baca Quran dalam versi yang saya pahami dengan versi yang ketika orang membedah dari sudut pandang yang lain, itu membantu banget gitu, membantu ya. Asik lah Bun, banyak cerita-cerita menarik ya dalam dunia pengasuhan itu. Masya Allah. Sirah. Alhamdulillah, jazakallah khairan, Umu Lisa. Ini beliau ini udah dari dulu kenal Sigma Bunda, jadi udah sering banget ikut parentingnya Bunda ini, baik itu offline maupun online. Memang dia nih followernya Bunda banget nih. Senang didongengin ya Bu ya. Kayaknya itu ya yang ngangenin dari Bunda ya. Bagaimana beliau berkisahnya itu yang ya Allah, Masya Allah, penyampaian kisahnya itu bikin kita tuh jadi banyak banget referensi kebaikannya. Iya. Ada kemarin Mbak Mimi hadir nggak? Kemarin saya baru pulang dari Turki, judul materinya itu adalah Life for Legacy. Itu menarik banget tuh cerita sejarah Turkinya. Kapan-kapan lah kita bahas. Di mana Bunda? Online? Online kemarin online. Di Koin. Inspirasi Nabawi. Masya Allah. Boleh tuh nanti kita hadirkan ke SPC juga Bunda. Ini ada pertanyaan dari Bunda Elma nih. Baik, saya bacakan Bunda. Dari Umu Elma, untuk kami yang sudah melewati fase ibu menyusui yang entah dulu kami seperti apa Ustazah, mungkin saja kami adalah ibu-ibu yang menyusui cuma sekedar untuk membuat anak kenyang dan bisa tidur, tanpa mendoakan seperti yang Ustazah tadi jelaskan. Apakah kami masih bisa mengganti masa-masa tersebut dengan cara seperti apa ya Ustazah? Ya, yang namanya doa pintu langit selama kita masih hidup dia terus terbuka gitu ya. Jadi nggak selalu ansih. Mungkin kita telat, termasuk saya telat mengikuti jalannya para ulama yang mereka bisa menyusui. Bahkan kalau belajar sama Ayah Irwan tuh ya,
lebih dahsyat lagi. Saya sampai aduh gitu ya, pokoknya kalau saya punya anak, saya punya cucu, bakal saya perlakukan seperti itu. Bagaimana mereka menyusui anak itu sambil bercerita, berkisah, dipegang kepala. Ini ada Ali bin Abi Thalib. Aku ingin engkau punya otak yang cerdas seperti cerdasnya Ali bin Abi Thalib. Ceritalah tuh ya dengan tentang Ali bin Abi Thalib sambil ngusap-ngusap kepalanya. Itu teknisnya sampai kayak begitu aslinya. Megang mata, itu diceritain para sahabat yang punya mata paling tajam. Misalkan tajamnya mata Khalid bin Walid gitu. Karena dia selalu menjadi pemenang dalam strategi perang gitu. Jeli matanya melihat kekuatan musuh gitu ya. Itu kan Masya Allah ya, menisbatkan Khalid bin Walid ada di mata cucu atau anak kita. Itu diceritain gitu. Ya pasti kita terlambat, termasuk saya gitu ya, nggak melakukan itu. Tapi ya namanya selama kita masih hidup selalu ada kesempatan untuk mengubah dan anak-anak kita terus bertumbuh dengan keilmuannya, maka ya udah sekarang tutupi aja kesalahan kita di masa lalu dengan cara-cara baru, siap transformasi. Tadi saya bilang transformasi aja, kita berubah caranya, mulai belajar juga berkisah, menceritakan, lalu terbiasa ngobrolin tentang kisah orang-orang soleh kepada anak-anak kita tuh hal yang lazim. Awal-awalnya mungkin anak-anak kita kaget tuh ben mamah cerita gitu ya, tapi ya biarkan saja sampai pada akhirnya itu melekat ke dalam diri kita gitu. Atau jika nanti suatu saat anak-anak mungkin udah nggak, kayak anak saya udah gede-gede, mungkin udah nggak saya dongengin lagi, ya saya ajak aja ikut ceramah saya, biasanya kayak gitu, biar dia dengerin sendiri aja gitu ya, sambil dengerin ceramah. Kak, Umi maunya sama kakak sekarang gitu, tapi Umi mau kakak stay di dalam masjid gitu. Oke Mi gitu ya, dianterin, nanti anak saya nungguin dengerin saya ceramah, berarti kan dia dapat tuh tanpa disadari kita sedang membentuk dia sambil bersama jamaah yang lain. Nah ibu-ibu bisa juga sambil begitu, ngalir aja sambil di jalan, kayak ngobrol sambil nyetir mobil, sambil masak, sambil bisa sebetulnya. Tadi siap transformasi aja sih yang penting. Jadi nggak ada kata terlambat ya, walaupun air susu. Jadi memang kalau bahasa gambarnya gini, kalau kita dulu bilang bentar ya mau netain anak biar bisa tidur, makanya jangan heran kalau anak kita sekarang jadi generasi rebahan katanya gitu. Karena kita nggak doainnya biar cepet tidur katanya gitu. Anak kita banyak rebahan, main HP aja, nonton Netflix lah gitu ya. Anak saya juga kayak gitu, ada rebahannya. Tapi alhamdulillah ada hari-hari yang mereka juga bergairah ya. Ya kita juga pahamilah zaman sekarang mah gitu. Lalu ada Bunda Alin juga bertanya, nanya dong gimana kalau sudah terlambat. Oh tadi ya, kalau sudah terlambat tutupi aja ya dengan kehebatan-kehebatan. Bun, tadi yang Mother is Librarian ada kata-kata maroji. Apa ya Bun artinya? Tadi suaranya agak pelan. Dan maroji itu sumber rujukan atau daftar pustaka. Kata maroji itu daftar pustaka. Maka jadilah ibu yang isi kepalanya daftar pustaka maksud saya gitu. Oh mau butuh apa? Cerita perang Badar ada di buku ini. Mau cerita apa? Sains nih di bukunya ini. Gitu. Cerita bah ada di buku ini gitu. Jadi emang tinggal tunjuk-tunjuk gitu. Paling nggak ada bukunya tersedia ya Bu. Iya, Kalau kita nggak bisa jadi maroji ya. Maroji itu walaupun kita nggak nemenin, biar aja lah mereka yang ini gitu. Baik. Terus apalagi nih Bunda Cici izin bertanya, maaf jika kurang nyambung dengan fase yang tadi dijelaskan, bagaimana agar kita tetap bisa mengurus anak dengan hati yang sabar ketika kita punya masalah, karena anak-anak juga bisa merasakan jika ibunya sedang bermasalah. Ya memang ibunya perlu belajar manajemen emosi ya. Sekarang banyak loh Bu buku-buku manajemen angry ya, saya sampai beli juga, karena saya juga nggak terlepas dari jiwa saya yang juga mungkin mudah tersulut segala macam ya, saya harus pahami juga diri saya. Terus yang paling sering saya lakukan adalah ya saya harus terlatih untuk selalu melakukan healing dengan cepat, entah itu dengan tarik nafas. Biasanya nih ini yang paling anak-anak nih, ini yang respon yang saya tangkap terhadap diri saya yang emosional gitu ya. Saya paling nggak suka lihat kalau pulang kerja itu rumah berantakan gitu. Itu selalu saya tuh error gitu. Astagfirullahalazim gitu saya. Ya Allah ini puzzle di mana-mana gitu. Itu sampai sekarang kan, sekarang yang main bukan anak-anak tapi keponakan gitu. Ya Allah Kak berantakan banget gitu ya. Terus saya langsung duduk kayak orang kecapean. Terus anak saya tuh paham. Yang menarik itu gitu, kalau anak kita udah dewasa nanti karena kita udah terbaca, saya tarik nafas. Maka anak saya bilangin, Umi kayaknya capek. Umi naik ke lantai atas ya. Pokoknya tenang Mi, nanti aku yang ngerapihin lah gitu. Jadi saking saya itu selalu mengatakan, jadi saya menyampaikan keadaan emosi saya kepada mereka. Umi tuh paling gak bisa lihat rumah berantakan Kak. Umi pasti gampang merasa tiba-tiba lelah aja, langsung lelah gitu.
Jadi kadang-kala kalau saya sudah mau sampai rumah tuh, kalau pulang bepergian jauh, saya udah bilang ke anak-anak, Umi udah sampai tol ini gitu. Mereka tuh langsung wah tol Cibubur, Umi udah deket lagi nih gitu. Udah tol Cibubur, maka mereka tuh langsung bebenah gitu. Karena dia nggak ingin merusak suasana ketika Umi pulang dari luar kota, pulang malah marah gitu. Mereka juga nggak mau dimarahin gitu. Jadi ketika kita menyampaikan pesan bahwa kalau aku senang sekali keadaan rumah seperti ini gitu. Saya sampaikan misalkan saya suka suami yang harum, walaupun mungkin saya nyebelin gitu. Gitu banget sih Umi. Tapi saya sampaikan aja soal dia nanti mau harum apa enggak bodo amat gitu ya. Pokoknya saya udah sampaikan, saya senang keharuman, saya bilang sama anak-anak juga gitu. Ya akhirnya mereka paham. Udah jangan kaget kalau Umi lagi bad mood gitu ya, kasih aja yang harum-harum, ajak aja dia senang-senang. Nah, itu manfaatnya kalau kita mau bekerja sama secara emosional dengan anak-anak. Jadi justru jadi sahabat lah dalam hal emosi bersama anak gitu. Komunikasikan gitu. Ya dikomunikasikan. Jazakumullah khairan. Bunda, ini ada pertanyaan lagi dari Umurani, Bunda. Iya. Mau dibantu Boleh? katakan? Ya, saya ingin bertanya, jika seorang nenek mendapat kesempatan mengasuh cucunya sekaligus mengingatkan orang tuanya, misal mengajak cucu balita mengaji dan happy, walau sebenarnya yang mengasuh kewajiban orang tuanya ya, karena mereka bekerja maka pengasuhan berpindah pada neneknya. Kesempatan emas juga kan? Satu lagi dalam buku Ibunda Para Ulama, kisah paling berkesan bagi Bunda yang mana? Jadi bicara peran nenek ya, saya juga sebentar lagi akan jadi nenek. Saya juga sedang berkumpul bersama komunitas di Depok ini, namanya komunitas lansia ya, perempuan-perempuan lanjut usia, dan ternyata data di kota Depok aja ada 100.000 orang lansia. Kemarin di hari lanjut usia itu begitu banyak para nenek yang potensial ternyata. Jadi saya kaget juga, nenek pada lincah banget, udah pada pinter nyanyi lah, pinter main musik, jago olahraga gitu ya, dan kuat-kuat, gagah-gagah. Perasaan kita yang muda letoy banget gitu. Nah, dari situlah saya melihat betapa potensi nenek ya itu sangat berpengaruh ya kepada cucu. Bayangin dengan karakter yang luar biasa bersemangat seperti itu, tentu ini energi semangat yang bisa diturunkan nih kepada cucu-cucunya supaya mereka menjadi orang yang selalu punya semangat hidup kan gitu pesannya. Semangat hidup. Jadi akhirnya nih saya dan teman-teman saya yang mengelola di klub lansia ini, klub lansia di Kota Depok, mulai memikirkan gitu, investasi apa yang bisa ditanamkan oleh nenek kepada cucu gitu. Akhirnya kami akan bikin buku untuk para nenek ya, yang tulisannya gede-gede gitu ya, yang nenek-nenek baca nggak usah pakai kacamata gitu ya. Lalu cucunya bisa tetap didongengin, kalau nenek nggak mampu mendongeng, kita udah bikin dongengnya gitu. Terus kemudian juga kita siapin juga ilmu bahwa jangan sampai kita jadi nenek yang kita sering bilang nenek lincah gitu ya. Yang nggak peduli sama cucu, yang mengatakan pokoknya kalau ntar lu kawin ya, nih biasa suka begitu nih mak-mak nih, kalau lu kawin punya anak, gua kagak mau ngurusin anak lo gitu, ngurusin lo aja dulu susah, sekarang ngurusin anak lo lagi gitu, pokoknya gua gak mau dititipin cucu gitu. Saya sering denger nih mak-mak ngomong kayak gini, itu bertentangan dengan sunnah itu sebenarnya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengasuh Hasan dan Husain. Dan bukan cuma Hasan dan Husain, cucu yang perempuan juga ada, ya, ada Umamah, ya, kemudian ada siapa? Ada Zainab As-Sugra, gitu. Ada juga Umi Kulsum. Jadi betapa cucu-cucu Rasulullah ya, namanya mirip tuh, nama anak sama nama cucunya Rasulullah tuh banyak gitu, mirip dengan nama anaknya. Nah itu cucu Rasulullah, dan itu diasuh di tangan Rasulullah langsung, ya. Maka ya jadilah nenek yang nggak menjadikan gini, maksud saya belajar ngaji ini kan tanggung jawab orang tuanya, kewajibannya, enggak. Udah siapa aja, pokoknya siapa aja yang bisa nyelamatin keturunan, entah itu orang tuanya, entah itu neneknya, ambil peran itu. Supaya kita pengen doa buat kita tuh bukan cuma dari anak ya, tapi dari keturunan sampai tanpa batas maunya kita ya. Tentang buku Ibunda Para Ulama, kisah mana yang paling berkesan? Semuanya sangat mengesankan. Apalagi tuh saya baca ibundanya Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu belajar di Baghdad sampai 6 tahun lamanya. Ibunya berjanji akan mengirimkan uang, katanya uang, tapi kok nggak pernah sampai dia tuh kelaparan, sampai dia mau pingsan ya. Sampai di suatu masjid dia udah benar-benar udah teler banget karena kelaparan, karena paceklik saat itu. Tahu-tahu datang seorang pemuda yang membawa sepotong roti gitu. Dia mau minta, kagak enak. Akhirnya dibagi juga sama si pemuda itu sepotong roti. Dan pemuda itu berkata gini,
Tuan, Anda sudah lama tinggal di Baghdad, sudah lama 6 tahun. Aku mencari-cari seorang lelaki bernama Abdul Qadir Jailani katanya gitu. Saya Abdul Qadir Jailani katanya gitu ya. Saya mau minta maaf sama Tuhan. Sesungguhnya saya sudah 6 bulan berputar-putar di Baghdad ini mencari engkau katanya. Ibumu menitipkan 6.000 dinar. Tuh. 6.000 dinar tuh coba hitungin aja dikali berapa sekarang? 4,5 juta apa 5 juta uang dinar sekarang satu dinarnya. Kali aja 4.000 gitu ya. Itu uangnya habis ya oleh si pemuda tadi yang makan roti terakhir itu. Jadi dia yang akhirnya membuat Syekh Abdul Qadir Jailani itu menjadi sangat bersemangat kembali untuk menuntut ilmu dalam kepayahan, karena ternyata meskipun ia tidak katanya menikmati langsung uang itu, tapi dia merasakan cinta ibunya katanya. Ibu udah berupaya gitu, cuma nggak ketemu. Maka Syekh Abdul Qadir menyatakan memang bukan rizkiku, tapi itu rizki bagimu katanya. Tidaklah mengapa, yang penting aku bisa merasakan cinta ibuku. Ternyata diam-diam ia sangat memperhatikan aku katanya gitu. Masya Allah ya, itu banyak deh pokoknya Bu kalau diceritain mah para ulama-ulama itu unik-unik gitu, ibunya, anaknya juga. Makanya gak heran mereka tuh hebat ya. Itu Imam Ibnu Taimiyah itu luar biasa ya, ibunya kan kayak gitu tadi ngirim anak ke pesantren. Itu dia saking semangatnya belajar, sebetulnya di daerah Ethiopia sampai sekarang juga masih terjadi. Bagaimana dia bilang aku menghafal hadis dengan kan pakainya itu kan baki ya, apa namanya baki, pokoknya kayak nisan gitu ya. Potongan lempengan kapur gitu, itu ditulis gitu. Dia harus menghafal 5 hadis dalam waktu cepat dan dihapus. Begitu terusnya akhirnya hadis itu menempel di kepalanya. Itu perjuangannya Imam Ibnu Taimiyah, dan yang membuat semangat apa? Ibunya. Ya. Kalau bukan karena ibunya ya yang selalu mengingatkan pesan, aku ingin kau belajar agama dan memberi maslahat bagi umat, mungkin aku gak akan lakukan itu. Gitu. Gitu. Banyak deh Bu kalau diceritain ya ulama-ulama. Siap-siap borong buku Ibunda para ulama. Beli aja yang kecil-kecil, banyak kok. Ya saya punya yang versi tebelnya. Ada tuh belinya mesti ensiklopedia sebab ya banyak. Jadi dari Rasulullah sampai sahabat sampai ulama gitu. Ulama tuh referensinya tebel banget ya. Banyak, satu pak harganya berapa juta ya, 3,5 juta apa. Saya beli lumayan, tapi dan cuma tulisan doang selamat pusing, nggak ada gambarnya ya, karena memang buku referensi orang dewasa gitu. Tapi senang saya baca buku itu. Itu buku apa namanya Bu? Judulnya dia terbitan apa ya saya lupa. Pokoknya tentang siroh juga, siroh warnanya hijau gitu. Sejarah Nabi. Nanti saya fotoin deh, kalau ini saya foto deh. Baik, ini ada pertanyaan lagi ya. Bagaimana cara agar anak suka membaca? Anak saya pertama tidak suka membaca sampai dibeli novel buku berwarna, kertasnya dan lain-lain. Dia sudah SMA, tapi adiknya SD suka baca buku apa saja. Iya, nggak apa-apa Bu. Anak baca buku tuh nggak selalu kelihatan sama kita. Gitu. Yang penting apa kita mencontohkan. Jadi tugas kita dari orang tua menjadi inspirasi. Emang kerjaan kita senang baca buku. Kalau kita nggak bisa lihat anak kita baca buku, maka ceritakan isi buku yang pernah kita baca. Maka kita sadari gitu ya bahwa anak kita membaca apa yang kita baca gitu. Hanya dari lisan, karena setiap anak kan punya potensi membaca buku tuh ada yang dengan cara katanya istilahnya aku lebih senang dengerin daripada baca buku sendiri gitu. Ceritain aja, yang penting aku isi bukunya apa, aku suka katanya gitu. Ada anak yang visual, emang seneng ngeliat bukunya, kalau nggak dibaca dia nggak bisa ngebayangin maksud dari isi buku. Ada yang memang kinestetis, udahlah nggak usah ngomong baca buku, yang penting kita melakukan gitu. Ada yang kayak begitu. Nah, yang tugas orang tua itu jangan terpaku sama, saya menyebutnya apa, seremonial lah ya. Jadi terlalu seremonial itu. Anak duduk baca buku sampai kayak kutu buku gitu. Nggak harus begitu sebetulnya gitu. Yang penting nilai-nilai dalam buku itu sampai. Kalau saya lebih ke situ. Gitu. Nilai-nilai yang ada di buku itu sampai. Baru kita, ya sekarang akhirnya anak saya juga pas udah pada gede-gede gini baru pada ngelacak-lacak gitu buku yang dipunyai abinya gitu. Ya kayak kebetulan alhamdulillah saya punya menantu yang senang baca buku ya. Baca buku itu novel-novel yang kayak abinya baca gitu. Novel cerita tentang Dan Brown ya, novel orang Kristen kan, cerita tentang apa sih itu Templernya Nasrani gitu, Templernya Nasrani. Dan Brown ya tentang apa sih Da Vinci Code dengan segala seri detektifnya gitu. Nah, saya punya menantu yang senang buku kayak gitu juga gitu.
Nah akhirnya anak saya tuh ngeliat istrinya senang baca novel gitu, dia penasaran, dia baca, ternyata seru ya, dia bilang gitu. Akhirnya dia baca nggak cuma buku-buku yang apa ya, yang kayaknya muatan agamanya kuat gitu, enggak, dia bisa juga baca buku populer. Yang aneh lagi, ini ada bagus sih kalau punya menantu tuh gitu. Anak saya kan laki-laki yang ke Madinah ini benar-benar sangat agama banget ya, namanya kuliahnya, sekolahnya di Gontor, kuliahnya di Madinah. Itu sekarang jadi senang nonton film Korea gitu. Karena dia punya istri yang senang nonton Korea, drakor. Tapi ya untuk bahkan budaya apa besan saya tuh sampai nobar gitu, ada acara nonton bareng. Nonton drakor gitu, drakor. Dan akhirnya saya juga akhirnya terbuka ya dengan drakor. Lalu dia cerita, Umi nggak semua drama Korea itu jelek. Dia cerita ada judul-judul yang saya nggak kenal gitu. Pokoknya itu ceritanya keren nih, bagus, inspiratif gitu. Oh ya udah, akhirnya saya juga oke, saya perlu nonton drakor kelihatannya. Untuk mengimbau. Jadi maksudnya saya belajar terbuka ya terhadap tadi saya bilang kan saya transformasi kan. Ini anak-anak zaman sekarang gimana cara nyelipin nilai Islam kalau nggak melalui dunianya kan. Jadi biasakan pribadi yang luas gitu aja sih Bun. Gitu. Alhamdulillah yang senang baca buku itu ada alhamdulillah. Syukuri aja Bu. Baik, mungkin itu kali ya pertanyaannya udah dibacakan semua ya Bunda. Iya. Masya Allah. Jazakumullah khairan Bunda Oke, atas semua materi juga pertanyaan yang dijawab oleh Bunda. Mudah-mudahan kita semua merasa tercerahkan. Bunda Lisa nih yang jauh-jauh hari belajar tentang materi pengasuhan, sekarang udah dapet prakteknya nih dengan kehadiran Gaudi. Beliau hampir 8 tahun lebih ya menanti Gaudi ya, Lisa. Masya Allah. Terus sepanjang itu juga Bun, itu belajar dari Bunda baik offline maupun online. Jadi apresiasi sekali kepada beliau. Masya Allah. Nggak prakteknya doang. Baik Bunda dan Ummahat semua, waktu menunjukkan pukul 14.34. Tadi nanti saya share ya Mbak Mimi. Baik, jazakumullah khairan kepada Bunda. Semoga segala ilmu yang diberikan oleh Bunda menjadi amal soleh dan keberkahan yang diberikan menjadi kebaikan untuk anak cucu beliau. Ummahat, semoga ilmu yang disampaikan menjadi kebaikan dan bekalan bagi kita semua di masa depan. Kita tutup ya Ummahat kajian forum belajar kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya izin bacakan sedikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih li diniyallazi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyayallati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, wa ja'alil hayati ziyadatali fi kulli khairin, wa ja'alil mauta rahatali min kulli syarrin. Ya Allah, perbaikilah agama bagi kami yang ia merupakan benteng pelindung bagi urusan kami. Dan perbaikilah dunia kami yang ia menjadi tempat hidup kami. Serta perbaikilah akhirat kami yang ia menjadi tempat kembalinya kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan. Serta jadikanlah kematian sebagai kebebasan bagi kami dari segala kejahatan. Allahumma ghafirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampuni dan sayangilah kami. Berikanlah petunjuk kepada kami, limpahkan afiat, kesejahteraan hidup kepada kami, serta karuniakanlah rizki kepada kami. Allahumma mati'ni bisam'i wa basari waj'alhumal warisa minni wansurni ala may yazlimuni wa khuz minhu bisa'ri. Ya Allah, berikanlah manfaat kepada kami melalui pendengaran dan pandangan kami. Jadikanlah keduanya sebagai pewaris kami, yakni jadikanlah keduanya sehat sampai mati. Ya Allah, tolonglah kami atas orang yang berbuat zalim terhadap kami, dan hukumlah dia sebagai balasan atas diriku. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa asin amali waghfirli. Ya Allah, perbanyaklah harta dan juga anak kami, serta berikanlah keberkahan kepada kami atas apa yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Panjangkanlah kehidupan kami pada ketaatan terhadap-Mu, perbaikilah amal perbuatan kami, dan berikan ampunan kepada kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik Ummahat, kita tutup kajian ini dengan membaca surat kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Mimi pribadi. Mimi mohon ampun kepada Allah, juga mohon maaf kepada Bunda Kurnia dan ummahat semua. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Jazakumullah khairan Bunda. Ya, Terima kasih sama-sama. banyak sharingnya. Ya, barakallah. Ditunggu modul berikutnya ya Bunda. Insya Allah. Modul ya. Baik Umat, jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin pamit ya. Baik, baik Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.